Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita bersama-sama kembali kita akan menikmati ibadah secara online. Dan tentu ini menjadi satu sukacita kita, apapun situasinya, kita masih dibawa untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita akan melanjutkan ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa, kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Di pagi hari ini Tuhan mempersekutukan kami secara online untuk kami bersekutu, mengundang Tuhan, hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, hari Sabat Tuhan. Ketika kami menikmati ibadah raya, kami tahu bahwa itulah undangan Tuhan bagi kami untuk kami boleh menikmatinya, meresponinya dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, tolonglah kami, berikan hikmat supaya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dengan demikian kami boleh hidup di dalam takut akan Engkau. Terpujilah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat kasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan dari Kitab Perjanjian Lama. Kitab Keluaran pasal 33, Kitab Keluaran pasal 33, kita akan membaca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15. Saya ulang lagi, Keluaran pasal 33, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan keluar, ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Ayat 11, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia di perkemahan. Tapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku, siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat kasih dalam Tuhan, saya ingin memberikan satu tema untuk kita renungkan dalam bagian firman Tuhan ini, yaitu aku kuat sebab Tuhan dekat. Aku kuat sebab Tuhan dekat. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, saat ini kita benar-benar diterpa dengan satu krisis yang berkepanjangan. Saya bilang berkepanjangan karena kita belum tahu sampai kapan. Kalau misalnya kita kembali melihat peristiwa tentang pandemi ini, maka banyak orang terus bertanya-tanya kapan berhentinya, kapan selesainya, kapan kesudahannya.
Inilah saat di mana iman pengharapan kita diuji. Paulus pernah berkata, apakah kualitas dasar hidup kita? Apakah dasar hidup kita ini dari emas, dari perak, batu permata, kayu, atau dari ceramika? Sebab semua kualitas itu akan teruji oleh api. Kita bisa membandingkan dengan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, inilah satu kondisi di mana kita mau tidak mau harus terus senantiasa introspeksi apa yang harus kita lakukan. Nah, ketika kita berhadapan dengan ayat yang akan kita renungkan, khususnya dalam bagian firman Tuhan ini, kita akan merenungkan satu ayat di dalam ayat yang ke-15 dari Keluaran pasal 33 tadi. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Nah, saudara-saudara, ketika kita membaca ayat ini saja, hanya terpotong pada ayat ini saja, dan belum memahami dengan jelas mengapa Musa berdoa demikian, maka kita memiliki satu kesan yang negatif terhadap Musa. Karena mau tidak mau kalau kita kembali melihat bahwa apa yang dirasakan oleh Musa ini menjadi satu pergumulan tersendiri, menjadi satu tantangan tersendiri. Terkesan bahwa doa Musa ini adalah doa yang menantang Tuhan. Bagaimana tidak? Permintaan ini betul-betul merupakan satu pernyataan yang di luar nalar, di luar kemampuan seseorang, bahkan mungkin di luar pikiran seseorang. Musa katakan, jika Tuhan tidak sendiri yang membimbing kami, jika Tuhan sendiri tidak menyertai kami, jangan perintahkan saya untuk pergi dari tempat ini atau ke satu tempat yang Tuhan utus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, betul memang Musa dipilih oleh Tuhan sendiri. Betul bahwa memang Musa memiliki hubungan yang manis, yang spesial dengan Tuhan. Saudara bisa membandingkan dengan Keluaran pasal 3 ayat 10 dan 14, Keluaran pasal 4 ayat 12 dan 14 dan lain sebagainya. Ini memberikan satu kesan, memberikan satu pemahaman bahwa hubungan manis antara Musa dengan Allah itu begitu intim. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin Musa berani mengatakan demikian? Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kita ingin mengerti lebih jauh tentang apa yang dirasakan oleh Musa, saya ingin mengajak kita, mari kita mencoba menempatkan diri kita di tempat Musa berada. Katakanlah kita masing-masing mengambil tempat posisinya Musa. Musa berkata bahwa jikalau Tuhan tidak menyertai kami, jangan suruh kami berangkat. Jika tidak ada penyertaan langsung dari Tuhan, jangan perintahkan saya untuk pergi. Dari kata-kata ini saja kita bisa merasakan apa yang kita rasakan kalau kita berdoa demikian. Doa ini tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa Musa ini kuasanya lebih besar, sehingga dia berani memerintahkan Tuhan. Atau mungkin kita bisa katakan, kalau tidak ada modal, tidak ada dana, tidak ada support, jangan perintahkan saya untuk pergi melayani. Kalau tidak ada dukungan moral, jangan perintahkan saya untuk melayani. Karena apa? Kita melihat ada suatu medan yang besar, yang luas, tetapi juga medan yang cukup berat. Inilah yang dirasakan oleh Musa. Musa melihat ada satu tanda-tanda bahwa akan datangnya badai yang besar. Mulai dari awan gelap pekat, kemudian disertai dengan angin kencang, ditambah dengan petir yang menyambar, bahkan mungkin dengan suara guntur yang menakutkan. Ini satu pergumulan tersendiri, bukan? Nah, saudara-saudara, mari kita melihat apa yang menyebabkan Musa meminta penyertaan langsung dari Tuhan. Apa alasan Musa meminta penyertaan langsung dari Tuhan? Bukankah cukup dengan kuasa, dengan otoritas Tuhan itu memenuhi segala sesuatu?
Tetapi kenapa Musa berkata, kalau Tuhan tidak menyertai kami, tidak membimbing kami, jangan perintahkan kami pergi. Nah, saudara-saudara, yang pertama adalah karena tanggung jawab Musa terlampau berat. Musa merasa bahwa tidak mampu. Nah, doa ini lahir dari Musa ketika melihat ada satu fakta bahwa ternyata memang tidak mudah memimpin satu bangsa yang besar menuju tanah perjanjian. Bukan sesuatu yang gampang membawa satu bangsa yang besar menuju tanah perjanjian. Bagi Musa, di sini ada satu peralihan tanggung jawab. Ketika bangsa Israel di Mesir, kehidupan mereka ditanggung oleh bangsa Mesir, walaupun mereka diperbudak. Tetapi ketika Tuhan menetapkan satu tugas khusus bagi Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka terjadilah satu peralihan tanggung jawab dari satu bangsa kepada satu pribadi. Kepada satu bangsa yang besar, kepada satu orang. Di pundak Musa lah kepemimpinan itu harus dilakukan. Jadi tidak mengherankan jika Musa diam-diam dia menaikkan satu seruan, menaikkan satu doa. Doa yang penuh dilandasi dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Bagaimana mungkin dia akan memimpin satu bangsa? Dan yang berikut, tanggung jawab terlalu berat ketika dilihatnya seorang yang bernama Harun. Ya. Harun tidak bisa diberikan satu kepercayaan atau Harun sebagai asisten, sebagai wakil. Bahkan peran Harun yang seharusnya dipercaya menjadi eksekutor mewakili Musa ketika Musa tidak ada. Justru sebaliknya, Harun malah berpihak kepada bangsa Israel. Harun berpihak mengikuti suara terbanyak. Ini satu hal yang mengerikan. Seharusnya dia menyampaikan kata-kata Musa yang mewakili kata-kata Tuhan. Nah, mengapa demikian? Bisa jadi, kalau menurut analisa saya, bisa jadi Harun ini ketakutan. Rasa takut yang berlebihan, takut terintimidasi oleh bangsa yang besar, sehingga Harun lebih memilih untuk melindungi diri dengan menuruti kemauan bangsa atau kemauan suara terbanyak. Nggak peduli apakah ini sesuatu yang berkenan kepada Tuhan atau tidak. Nggak peduli. Pokoknya dia sendiri selamat. Pokoknya dia sendiri aman. Ini satu beban, satu pergumulan. Bagaimana nasib bangsa jika pemimpin tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik? Ini satu beban tersendiri ketika seorang pemimpin yang seharusnya tegak berdiri menyatakan kebenaran, tetapi justru sebaliknya lebih mengikuti suara terbanyak. Dalam satu teori kepemimpinan, sedikitnya ada 4 alasan yang menyebabkan seorang pemimpin itu gagal. 2 diantaranya karena seorang pemimpin tidak mampu mengelola masalah. Yang pertama, tidak mampu mengelola masalah. Yang kedua, tidak mampu memberikan motivasi. Tidak mampu mengelola masalah itu maksudnya begini. Dia tidak mampu melaksanakan manajemen konflik. Ya. Kalau misalnya dalam satu perusahaan atau dalam satu usaha gitu, dia seorang pemimpin, dia harus bisa membeda-bedakan, memilah-milah di mana mereka harus menempatkan konflik-konflik ini sehingga tidak berbenturan satu dengan yang lain. Atau bisa jadi masalah di dalam keluarga dibawa dalam satu pekerjaan. Atau masalah pekerjaan dibawa dalam keluarga. Masalah gereja dibawa dalam keluarga. Masalah keluarga dibawa dalam gereja. Jika seorang pemimpin yang demikian, maka memiliki anak buah yang kacau balau. Tidak mampu memberikan satu motivasi. Dia hanya self-oriented, artinya dia hanya memikirkan diri sendiri. Yang penting dirinya aman, yang penting anak buah saya nurut, nggak peduli orang itu sejahtera atau tidak. Nah, hal yang lain gagalnya seorang pemimpin adalah karena nggak siap dikritik, nggak siap menerima masukan,
nggak siap menerima saran, atau mungkin juga hal yang lain tidak mampu mengembangkan pola inovasi yang baru. Nah, saudara-saudara, kalau misalnya kita kembali melihat apa yang dialami, ini hanya salah satu teori dalam kepemimpinan. Tetapi setidaknya kita kembali mampu melihat bahwa ini beban pergumulan dari Musa. Memiliki seorang asisten, memiliki seorang teman, memiliki seorang partner, tetapi tidak bisa bekerja sama di dalam melayani Tuhan. Betapa beratnya Musa pada waktu itu. Dia sungguh-sungguh merasa bahwa dia tidak mampu untuk berjalan menuju satu tanah perjanjian. Karena Musa seakan-akan bekerja sendiri. Seharusnya dia mempercayakan kepada asisten, malah asistennya bermain sendiri dengan menjalankan tugas sesuka-sukanya. Hal yang lain adalah bukan hanya masalah tanggung jawab yang berat, tanggung jawab yang besar. Yang lain adalah oleh karena yang dipimpinnya, menurut catatan firman Tuhan, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala. Bagaimana Musa pada waktu memimpin bangsa Israel pergi ke tanah Kanaan itu tidak ada Google Map, tidak ada alat komunikasi yang lain. Musa belum pernah menuju satu tempat yang diharapkan, yang diperintahkan oleh Tuhan. Artinya bahwa Musa betul-betul mengalami satu kebutaan, tidak punya tujuan yang jelas. Memang diperintahkan untuk memimpin bangsa keluar dari tanah Mesir. Tetapi yang menjadi persoalan, lewat mana? Saya punya pengalaman di dalam pelayanan. Ketika saya ditunjuk atau diutus untuk melayani salah satu gereja dan saya belum tahu tempatnya, saya biasanya survei dulu, survei tempat. Suatu saat saya dapat tugas untuk mengikuti acara undangan di Surabaya. Nah, kemudian karena Surabaya walaupun memang sudah area di mana saya pernah tinggal, tetapi saya belum banyak tahu tempat-tempat atau lokasi yang lain. Sehingga pada waktu saya diberikan undangan itu, saya harus lihat Google Map, di mana tujuannya, kemudian kemana arahnya, lewat mana yang terdekat, ada alternatif yang lain. Sehingga ketika saya sudah tahu tempatnya, saya sudah bisa mengambil alternatif kalaupun toh macet atau ada hal-hal yang lain, sehingga saya bisa tepat datang pada waktunya sesuai dengan undangan itu. Nah, tetapi berbeda dengan kondisi Musa. Kondisi Musa pada waktu itu sungguh-sungguh dikatakan perjalanan yang buta. Belum lagi anak buahnya. Belum lagi umat bangsa Israel yang keras kepala. Dalam perjalanan sebelumnya kita bisa membaca bahwa bangsa itu berteriak-teriak. Ketika perjalanan menuju tanah perjanjian harus melewati laut. Mereka berteriak. Setelah menyeberangi laut, mereka berteriak lapar, haus, dan sebagainya. Sedangkan baru beberapa saat mereka melihat bagaimana penyertaan Tuhan melalui 10 tulah itu. Bangsa yang dibebaskan dari tulah-tulah itu. Bukankah mereka seharusnya mereka memahami kuasa otoritas Tuhan di dalam pemeliharaan? Kalau Tuhan mengutusnya, pasti Tuhan menyertai. Tetapi ini berbeda dengan bangsa Israel pada waktu itu. Isinya hanya komplain, isinya hanya ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Saudara kasih dalam Tuhan, belum cukupkah pertolongan Tuhan? Nah, kalau misalnya kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini, maka Tuhan katakan, pergilah ke tanah yang berlimpah dengan susu dan madu, tetapi aku tidak akan menyertai. Aku tidak akan pergi bersama dengan kamu. Di dalam ayat yang ke-7. Mengapa demikian? Dikatakan oleh firman Tuhan, karena bangsa yang keras kepala, jika aku pergi bersamamu, mungkin saja aku membinasakanmu di perjalanan. Dalam ayat ini kita bisa merasakan apa yang sedang dipikirkan oleh Tuhan. Kita bisa merasakan betapa Tuhan itu sedang menahan kemarahan yang besar atas semua umpatan, hujatan, komplain yang disampaikan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Belum lagi ketika dalam perjalanan itu, baru saja ditinggal oleh Musa untuk berdoa di Gunung Sinai.
bangsa Israel menyeleweng, berselingkuh. Dia membangun satu patung lembu emas. Nah, saudara-saudara, ini sesuatu yang sangat menyakitkan. Kemarahan-kemarahan Tuhan begitu kuat karena bangsa yang tidak setia kepada Tuhan. Mereka menganggap bahwa patung buatan-buatan manusia itu mampu memimpin, membawa mereka kembali ke tanah Mesir. Mazmur pasal 135 ayat 15 sampai 18. Di sana dikatakan patung buatan manusia, berhala buatan manusia itu punya mulut tetapi tidak bisa berkata-kata. Punya mata tetapi tidak bisa melihat. Punya tangan tetapi tidak dapat melakukan sesuatu. Punya telinga untuk tidak dapat mendengar. Saudara-saudara, ini satu fakta. Ketika kita mengandalkan berhala-berhala di dunia ini, tidak ada satupun yang dapat menjawab kebutuhan kita. Berapa banyak di dalam kehidupan kita? Mungkin kita tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala. Tetapi ada begitu banyak berhala-berhala yang mengikat kita. Sehingga kita tidak mampu lagi berbuat sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Nah, dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, Musa melihat inilah kesulitan yang terbesar. Kalau Tuhan sendiri tidak menyertai, tidak mungkin dia akan sampai kepada tujuan. Oleh karena itu, kebutuhan pimpinan Tuhan sangat penting. Dan yang ketiga, mengapa Tuhan berkata, mengapa Musa berdoa, kalau Tuhan tidak menyertai, jangan perintahkan saya pergi. Musa menyadari, memang tanah Kanaan, tanah perjanjian itu berlimpah-limpah susu dan madu. Tetapi apalah indahnya, apalah enaknya jikalau tidak ada Tuhan di sana. Allah betul berjanji bahwa Tuhan melindungi bangsa Israel. Tuhan memberikan negeri itu yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi pertanyaannya adalah, kalau karakter dosa itu dibawa dalam satu tanah perjanjian, maka itu akan merusak semua keindahan-keindahan. Merusak akan tatanan-tatanan yang seharusnya dinikmati dengan baik. Oleh karena itulah, maka Tuhan katakan, pergi, tetapi aku tidak akan pernah menyertai. Ini satu ancaman. Ancaman ini didengar oleh bangsa Israel, dan bangsa Israel mengalami ketakutan. Bagaimana kalau Tuhan tidak terlibat? Bagaimana kalau Tuhan tidak campur tangan? Walaupun ada malaikat yang menyertai bangsa untuk menumpas, menghalau orang-orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus, dan sebagainya. Tetapi apalah artinya kalau tidak ada Tuhan di sana? Kalau tidak ada Tuhan terlibat di sana? Nah, saudara, ketika Musa berdoa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami pergi. Maka sebenarnya ini bukan bentuk ketidakpuasan Musa. Bukan juga berupa ancaman kepada Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, ini bukti bahwa ketidakmampuan Musa. Dia lebih melihat pada pengakuan bahwa Musa harus melibatkan Tuhan. Ini pengakuan yang luar biasa. Musa tidak akan berdaya, Musa tidak akan pernah mampu jikalau Tuhan tidak menyertai perjalanan menuju tanah Kanaan. Musa tidak menghendaki tanah perjanjian itu tanpa Tuhan. Tanah perjanjian itu tidak berarti apa-apa bagi Musa kalau tidak ada Tuhan di sana. Apa gunanya memperoleh tanah perjanjian tetapi kehilangan kehadiran Tuhan? Dalam nats pembimbing pagi hari ini, dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kata sukar ini lebih diterjemahkan pada satu kondisi di mana tidak seorang pun dapat bertahan hidup jika tidak sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Ini satu kondisi, satu keadaan. Nah, kata bergantung lebih merupakan satu pernyataan, bukan hanya sekedar diucapkan. Memang gampang bergantung kepada Tuhan, gampang sekali. Tetapi bergantung itu bukan berarti kemudian hanya cukup berdoa secara ritual.
Bergantung itu tidak hanya sekedar dia datang ibadah pada hari-hari tertentu. Apalagi kalau misalnya sedang memiliki beban yang berat, datang kepada Tuhan, datang ke gereja, supaya bebannya terlepas. Tidak cukup di situ. Tetapi lebih kepada bagaimana dia menemukan Tuhan di dalam pergumulannya. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia menemukan satu solusinya. Bahwa di dalam Tuhan ada sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus pernah menyinggung orang-orang Israel pada waktu itu di dalam Yohanes pasal 6:26. Kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Artinya apa? Dia mencari Yesus bukan karena ada faktor-faktor yang lain. Dia hanya memenuhi kebutuhan jasmani saja. Ini hal yang sangat mengerikan kalau hal ini terjadi di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Kita mencari Tuhan kalau lapar saja. Kita mencari Tuhan kalau susah saja. Kita mencari Tuhan kalau menderita saja. Selebihnya hidup kita pakai untuk hal yang lain. Sudah semestinya kita cerdas. Sudah semestinya kita sebagai anak-anak Tuhan bergantung kepada Tuhan. Itu lebih pada sikap hati. Bergantung kepada Tuhan tidak hanya ketika dalam duka, tetapi juga di dalam suka. Letak kebergantungan itu menjadi benar ketika kita melihat bahwa ada syukur, ada pujian. Ya. Walaupun dalam keadaan duka, kita bisa memuji Tuhan. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 25, Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi membinasakan dirinya sendiri. Pernyataan ini menurut saya adalah satu pernyataan di mana terpenuhinya kebutuhan jasmani tidak selalu akan menjawab kebutuhan jiwa. Oleh karena itulah, mari kita sadar sepenuhnya. Kita sadar bahwa memahami hidup bergantung kepada Tuhan, kepada Allah, itu menjadi sesuatu yang lebih penting. Karena hanya Tuhan, hanya Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Dengan sikap hati yang benar, dengan sikap hati yang tulus, kita bergantung mengandalkan segala sesuatu kepada Tuhan. Ketika perjalanan kita semakin berat, semakin kita berpegang pada Tuhan. Ketika kita semakin mengalami kesulitan, kita semakin menikmati penyertaan dan pertolongan Tuhan. Karena memang hanya Dialah satu-satunya sumber kehidupan kita. Tidak hanya untuk hidup di bumi ini saja, tetapi sampai kepada kesudahan Allah. Nah, oleh karena itu, apa yang menjadi pengalaman Musa dalam bagian ini, kiranya ini juga menjadi satu beban pergumulan kita. Di depan tadi saya katakan bahwa suasana pandemi ini membawa kita semakin hidup seperti seakan-akan kita ini berjalan dalam kebutaan. Kita tidak tahu kapan selesainya, kapan harus berhenti, apa yang harus kita lakukan. Tetapi percayalah, sebagaimana doa Musa kepada Tuhan, penyertaan Tuhan menjadikan kita kuat. Penyertaan, pertolongan Tuhan, hadirat Tuhan membawa kita tangguh dalam menghadapi segala situasi. Biarlah melalui semua ini membawa kita untuk semakin merendahkan diri di depan Tuhan. Mempercayai otoritas Tuhan tertinggi. Ketika Tuhan memimpin, segala masalah dapat terselesaikan dengan baik. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.